Poco F5, nih HP kayaknya jarang banget dibahas karena udah ketutupan adanya Poco F6. Tapi menarik kayaknya buat dibahas. Poco F5 dirilis tahun 2023 bulan Mei. Di dalam paket penjualannya ada buku petunjuk, kartu garansi, stiker, casing silikon bening, charger, dan ada USB Type A to Type C. Bobot nih HP cukup ringan di 181 gram. Bodi bagian kanan ada volume, ada tombol power yang gabung sama fingerprint. Sisi kiri kosong. Bagian atas ada audio jack, speaker, mikrofon, dan ear blaster. Di bagian bawah ada SIM tray yang cuma support dual SIM, jadi belum support micro SD. Ada mikrofon dan USB Type-C, dan speaker stereo yang udah dual speaker. BTW dilengkapi Dolby Atmos. Bodi belakang punya desain kamera yang keren sih. Bagian backdoor sama frame-nya terbuat dari polikarbonat atau plastik. Udah IP53 yang tahan percikan air dan debu. Punya 3 varian warna, ada black, blue, dan white. Layarnya udah AMOLED dengan ukuran 6,67 inch dan refresh rate-nya di 120 Hz. Punya peak brightness di 1000 nits. Udah Full HD Plus 1080 x 2400. Dan udah diproteksi pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk memorinya ada 2 varian, 8256GB yang dibanderol dengan harga 4,8 sampai 4,9 dan 12512GB di harga 5,5 sampai 5,6. Udah UFS 3.1. Oh iya, ada penambahan RAM sampai dengan 7GB. Punya kamera belakang 64 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan ada lensa kecil namanya kamera makro 2 megapiksel. Untuk support perekamannya di 4K 30fps dan 1080p di 120fps. Dan ada OIS-nya, harusnya makin stabil ketika record video. Beberapa hasil foto dan videonya. Kamera depan punya lensa 16 megapiksel, perekamannya support di 1080p 30fps dan 60fps. Beberapa hasil foto yang dihasilkan. Punya kapasitas baterai di 5000 mAh, udah support pengecasan 67 watt. Untuk penuhnya dibutuhkan sekitar 46 menit. Fitur tambahan NFC, yes, udah Type-C 2.0, dan udah support OTG, ada infrared blaster, speakernya udah stereo, untuk sensornya udah lengkap. Di sini kalian bisa baca sendiri aja, nggak usah ditanya ya, tentunya gironya udah hardware. Oh iya, untuk yang tanya OS-nya udah sampai mana, terakhir yang gue riset itu udah HyperOS 1.0.8, dan untuk garansinya kalau gue riset dari channel Bang David itu 15 bulan. Dibekali chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 4 nanometer dengan Antutu mencapai 931.000. Tes game untuk MLBB settingannya kebuka di rata kanan, grafik ultra dan frame rate ultra 120fps. Rata-rata fps yang didapat selama 3 match adalah 115 sampai 120 fps. PUBGM settingannya kebuka di smooth extreme 90 fps dan dapat fps rata-rata di 85 sampai 90 fps. Genshin Impact highest tanpa kipas, kalau dilihat dari grafiknya menit-menit awal tuh rata di 60 fps. Namun turun ketika main agak lama, tapi nggak jauh banget, cuma di kisaran 45 sampai 50-an fps dengan suhu 38 sampai 40 derajat. Ini tanpa kipas pendingin ya. Dan kalau dipakein kipas itu lebih stabil, rata di 58 sampai 60 fps. Kadang ada drop di 50-an fps tapi cuma sebentar aja. Jadi kalau kalian mau stabil bisa pakein kipas.
CODM dapat grafik high dengan frame rate 60 fps dan dapat FPS stabil di antara 58 sampai 60 fps. Kalau mau settingan 90 fps, grafiknya harus diturunin ke low. Mari kita masuk ke segmen BBKKP, bahas-bahas keluh kesah pengguna. Dari Mas Rizky, masih aman. Emang kalau soal kamera nggak bisa ngarep lebih di F5, tapi untuk performa udah oke buat dia. Dari Mas Andi bilang, kopong, tapi saya suka soalnya set wet HP-nya. Semoga membantu. Bodo amat soal body kopong. Mas Kevin bilang, bagus buat game doang, kalau hasil kamera standar HP 3 jutaan. Dari Mas Aldo bilang, selama bukan hobi fotografer, nggak ada keluhan, performa bagus, body ringan. Mas Ari bilang, dia main Honkai Star Rail 4 jam, nggak nemu frame drop. Buset anjir, 4 jam. Dari Mas Wan bilang, nggak semuanya oke, cuman gaming berat itu perlu kipas. Mas Oi tanya, kameranya buat video patah-patah nggak bang? Mas Wan bilang, setahun make aman, soalnya jarang pakai kamera. Dari Mas Asakti, cuman back covernya aja ringkih, tapi bisa diakalin pakai case atau grayscale. Mas Adrian bilang, gampang panas, wajib pakein cooler biar nggak throttling kalau main game. Dari Mas Diki, kalau HP panas auto patah-patah, ya kalau main 30 menitan lebih baik pasangin kipas pendingin. Kita bahas dari kelebihan dulu ya. Desainnya menurut gue itu bagus dan lagi bobotnya ringan banget. Speakernya udah stereo, tambahan Dolby Atmos, dan ada audio jack-nya. Kalau menurut website dari Cari Sinyal, daya tahan baterainya bagus dan casnya juga ngebut. Waktu gue nyari keluh kesah pengguna, ada yang bilang cuma butuh waktu 40 menit untuk penuh. Paket penjualan disertai charger, emang ada HP yang nggak ngasih charger? Kekurangan yang pertama, bodinya kopong. Apa sih maksudnya? Maksud dari body kopong adalah backdoor belakangnya kalau ditekan itu umumnya kan harusnya padet ya. Kalau ditekan itu kayak nggak padet gitu. Bener nggak sih? Benerin di kolom komen dong kalau gue salah. Banyak yang bilang kameranya biasa aja. Dan dari web Cari Sinyal juga bilang ultrawide dan kamera depan biasa aja. Ya kalau standar gue itu udah bagus sih. Ya sesuaiin spek harganya aja. Kalau menurut website Cari Sinyal itu noda sidik jari mudah nempel di bodi belakang. Jadi menurut gue wajib pakein case. Terakhir itu fingerprintnya sih, padahal udah AMOLED, kenapa kagak ditaruh di layar ya? Kesimpulan, ini cocok banget buat orang kayak gue, lebih mentingin performa enteng, cas ngebut, tapi nggak terlalu mentingin kamera. Apakah jelek kameranya? Nggak kok, ya standar harganya aja, cuman ya emang masalah di body kopongnya aja sih, tapi bisa diatasin pakai case. Oh iya, satu lagi, gue saranin untuk beliin kipas pendingin ketika main game berat, supaya lebih stabil pas main. Itu aja pendapat gue soal nih HP. Kalau kalian mau benerin dari penjelasan gue yang salah, silahkan benerin di kolom komen. Gue Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.